Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Konawe Selatan saya serahkan. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami siap menerima amanah dan tanggung jawab ini untuk membesarkan panji-panji Nasdem di Konawe Selatan. Itu minimal 8 kursi. Sekarang posisinya 5 kursi. 5 kursi Ya. dinaikkan menjadi 8 kursi. Provinsi itu untuk dapil 2 Sumatera itu kita targetkan 2. Untuk di Sulawesi Tenggara saat ini kita belum menyinggung sama sekali persoalan pilkada. Ya, baik calon gubernur maupun calon bupati wali kota se-Sultra. Bahkan se-Indonesia Nasdem belum menentukan apa-apa tentang hal itu. Iya. Jadi nanti setelah hasil pileg 2024 nanti baru kita menentukan sikap. Ya tentunya teman-teman media sudah tahu tolak ukurnya Nasdem itu apa untuk memberikan rekomendasi kepada seorang untuk sebagai calon bupati, wali kota dan gubernur. Iya. Salah satu diantaranya adalah hasil survei elektabilitas dari calon dari lembaga survei yang telah direkomendasikan oleh Partai Nasdem. Dan itu akan ada suratnya DPP nanti. Nantinya hasil survei yang menentukan pada selesai hasil survei. Oh, iya. Bukan artinya Pak Kakak Adi sekarang jadi ketua kita memaksakan jadi calon bupati, itu tidak. Nasdem tidak seperti itu. Salah satu contoh, sudah berapa kali Nasdem mengikuti pilkada serentak. Salah satu diantaranya ketua DPD, mantan ketua DPD itu mencalonkan diri. Iya, berapa kali. Tapi Nasdem pun juga memutuskan kepada orang lain karena melihat daripada elektabilitas. Kalau menurut penilaian Dewan Pimpinan Wilayah, kita sepakat untuk memberikan kepada Adi untuk menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Konawe Selatan itu adalah ya, yang pertama memang karena orangnya pengalaman di bidang organisasi khususnya partai politik. Kemudian setelah melihat perkembangan ya koordinasinya dengan DPW maupun DPP itu bagus. Ya, artinya alur-alur anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Nasdem itu beliau memahami betul, sehingga Bernasdem itu dia pahami lah. Ya, Bernasdem itu dia pahami. Sama sekali coba tanya sendiri sambil nanti apakah ada maharnya atau tidak. Oke. Jangan sampai ada teman-teman menganggap bahwa jangan terlalu jauh ya, saya keluar dari konsel sedikit. Yang lalu saya diisukan dapat hadiah mobil, dapat hadiah uang di Koltim. Ini ada isu yang beredar. Jadi ketegasannya bahwa tiket saja saya beli sendiri. Iya, artinya ada rumor masyarakat. Rumor itu kan candaan. Ya. Tapi candaan kadang-kadang juga menjadi serius begitu. Ya. Nah, makanya pertanyaannya bagaimana dengan mahar itu gitu. Yang pasti bahwa Nasdem itu tanpa mahar. Tanpa mahar. Sejak berdirinya Partai Nasdem itu baik calon kepala daerah maupun calon legislatif itu semua tanpa mahar. Tentunya momentum hari ini kita patut bersyukur, alhamdulillah, polemik daripada Nasdem Konawe Selatan hari ini berakhir sudah. Dengan adanya SK dari DPP, berarti amanah siapa yang menjadi ketua terjawab sudah hari ini. Sehingga dari itu kami pribadi memandang ini satu tanggung jawab yang besar, satu amanah yang luar biasa, kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan semoga mudah-mudahan amanah ini kemudian bisa menjadi keberkahan bagi Nasdem Sultra, khususnya bagi Nasdem Konawe Selatan. Amin. Yang kedua tentunya sebagai ketua di Konawe Selatan, langkah-langkah kami tentunya yang pertama mempererat konsolidasi, mendapatkan barisan sehingga Nasdem Konsel ini siap menghadapi pemilu 2024. Tadi Pak Sekjen Ketua KK sudah menyampaikan dengan berakhirnya polemik, demikian kami dari DPD Nasdem Konsel sudah harus bersiap sejak awal menyiapkan beberapa strategi itu bagaimana memenangkan pemilu baik untuk Nasdem Sulawesi Tenggara maupun Nasdem Konawe Selatan. Selanjutnya mungkin target-target kami untuk DPD Kabupaten Konawe Selatan. Hari ini kita melihat bahwa saja
Nasdem alhamdulillah cukup berhasil di Konawe Selatan di bawah kepemimpinan Pak Tasman Lamuse. Kemarin ini mencetak 5 kursi di pemilu 2019. Besar harapan kami dengan kesulitan dan bantuan teman-teman Nasdem semuanya, mudah-mudahan target ini bisa menjadi dari 5 kursi menjadi 8 kursi. Amin. Itu harapan dari kami. Yang kedua, kami berharap bisa mencipta satu sejarah. 2019 yang lalu DPRD provinsi perwakilan Dapil Konsel Bombana Nasdem gagal untuk mencetak kursi. Di era kami mudah-mudahan minimal 1 kursi harus kami cetak sebagai perwakilan dari Dapil Konsel Bombana. Terus di harapan yang lain menyambung dari kakak Setir tadi, target 2 kursi dari DPR RI, kami mudah-mudahan bisa membantu dengan jumlah wajib yang cukup besar di konsel ini, sehingga kontribusi suara bisa signifikan dari daerah Konawe Selatan khususnya. Itu kira-kira. Mungkin yang terakhir dari kami, tadi ada kaitan masalah pilkada, meskipun belum ditanyakan. Bagi saya pribadi, sebagai seorang organisatoris, mandat hari ini tidak bicara soal pilkada. Hari ini bersama teman-teman kami berkomitmen siap menghadapi pemilu 2024 dulu. Saya pribadi paham mekanisme Partai Nasdem ini untuk pilkada itu berbeda dari partai lain. Selain nama mahal, terus juga melihat daripada tingkat elektabilitas calon. Kami sadar sebagai ketua belum tentu kami yang muncul atau dicalonkan dari Partai Nasdem. Tapi menjadi semangat kami bahwasanya Partai Nasdem harus menjadi partai pemenang, khususnya di Konawe Selatan tahun 2024. Saya kira itu. Ada lagi? Saya sudah jawab untuk pertanyaan. Ada satu lagi belum? Iya. Pak Haji Surnudin, Ya. orang tua Bapak Siap. adalah Golkar, kader Ya. Golkar. Kemudian Ibunda juga Partai Siap. Golkar. Apakah juga akan diajak di Partai Nasdem atau tetap seperti apa? Silakan Pak. Saya kira begini, hak berpartai politik itu adalah hak warga negara. Ikatan orang tua itu urusan lain. Prinsip berpolitik adalah hak kami sebagai anak-anak daripada pejabat-pejabat daerah. Tapi saya yakin percaya, saya berharap Nasdem ini sebagai seorang muslim tidak mungkin tanpa restu dari kedua orang tua. Sehingga saya sangat lega, sangat ringan, sangat enteng untuk jalani partai ini karena mendapatkan restu dari kedua orang tua. Nah, persoalan strategi politik nantinya kita akan jawab dengan waktu. Tentunya saya berharap semakin banyak keluarga saya yang warna biru, ya, kalau perlu kita birukan, itu akan lebih membantu banyak perjuangan kita di Nasdem Konawe Selatan. Betilnya Bapak akan mengajak kedua orang tua untuk ke Nasdem seperti itu. Ya pastinya akan ada upaya seperti itu. Tapi kembali lagi ini hak warga negara untuk memilih di mana partai politik dia akan berlaku. Kalau seperti Pak Bupati, saya yakini beliau hari ini pun juga cuma fungsionaris Golkar, tidak masuk Dewan Pertimbangan, kemudian tidak masuk dalam struktur Partai Golkar. Ya, beliau sudah menyampaikan kepada saya ini lebih pada pembina politik secara umum. Tapi satu tadi kata kunci adalah kami tidak akan berada di sini tanpa restu kedua orang tua, termasuk Pak Bupati.